Gadis itu memetik buah liar di dalam hutan, lalu langsung menelannya bulat-bulat. Tak disangka, Dewa Abadi yang tertidur ribuan tahun langsung terbangun. Buah itu tak hanya memulihkan tenaganya, tapi juga melipat gandakan kekuatannya sampai 10 kali. Seketika dia menjadi orang terkuat di New York. Dia pun memetik semua buah dari pohon itu. Saat hendak pergi, dia menemukan sebuah kotak kayu dengan ukiran kuno. Di dalamnya ada pedang dewa zaman dahulu. Dia mencoba mengayunkannya. Tak disangka tanah langsung retak terbelah. Dalam kotak lain, ternyata ada buku jurus tingkat langit. Dia pun mulai mengalirkan energi. Tak lama kemudian sudah selesai berlatih. Dengan satu bagian kecil kekuatan, dia bisa menghancurkan balok kayu. Melihat kekuatan luar biasa itu, guru langsung memberinya 10 gelang besi seberat ratusan kilo, dan berpesan agar dia tetap rendah hati. Baru boleh dilepas setelah meretas semua jalur energi. Saat makan malam, ibunya tak sengaja menjatuhkan mangkuk. Gadis itu sigap menangkapnya. Seketika ibunya sadar dia sedang belajar bela diri, lalu menariknya ke aula leluhur untuk menegur. Namun saat di pintu aula, ibunya melihat batu prasasti dari besi hitam, lalu mendekat untuk memeriksa. Ternyata di atas batu itu terukir aturan leluhur, hanya yang meninggalkan cap tangan, boleh jadi pemimpin keluarga. Untuk menghapus aturan bahwa perempuan tak boleh belajar bela diri, gadis itu langsung menghimpun tenaga dan menepak batu. Namun tak ada reaksi. Ibunya pun menyuruhnya pergi. Tapi saat dia menjauh, tiba-tiba muncul bekas tangan yang dalam di batu itu. Di tempat lain kepala klan murka saat tahu ada gadis belajar bela diri. Dia langsung memerintahkan gadis itu dihukum cambuk 70 kali. Untung kakak laki-lakinya datang memohon. Akhirnya dia tidak diusir dari rumah. 2 hari kemudian akan digelar turnamen bela diri. Siapapun yang menang akan belajar jurus rahasia keluarga. Gadis itu memutuskan ikut bertanding. Karena ingin mengubah aturan keluarga, dia meminta kakaknya membujuk kepala klan. Malamnya dia menemui 2 guru, mengutarakan niatnya. 2 guru itu langsung setuju dan memintanya harus menang. Esoknya kakaknya bicara pada kepala klan, mengaku ingin ikut bertanding juga. Kepala klan awalnya tak setuju, tapi karena kekurangan peserta pria, akhirnya setuju juga. Hari pertandingan pun tiba. Lawan mereka langsung sombong karena punya banyak peserta pria. Mereka juga mengejek keluarga ini mengirim gadis, padahal mereka tak tahu. Kesombongan itu akan jadi bencana. Babak pertama menguji kekuatan dan kecepatan. Setiap peserta harus memanggul 2 pedang dan ember air, melewati tanjakan dan menuangkan air ke dalam tong. Yang tercepat dan paling banyak menyimpan air akan menang. Para peserta pun mulai unjuk kemampuan. Kakak laki-lakinya tampil mantap tanpa tumpahan air. Wasit memuji bakat alaminya. Kemudian lawan-lawan mereka berturut-turut naik, dan langsung mendominasi 5 besar. Giliran gadis itu, dia langsung disoraki dan ditertawakan. Tapi dia tetap tenang dan memulai lomba. Air dalam embernya banyak tumpah. Semua orang menertawakannya. Wasit menyatakan dia di urutan terakhir. Rekan-rekannya menyalahkannya karena mempermalukan keluarga. Lawan bahkan berkata, lebih baik dia pulang dan menikah. Lalu suruh anaknya ikut bertanding. Babak kedua adalah tes refleks dan akurasi. Harus memukul boneka kayu sesuai arah pantulan cermin. Siapa yang tercepat akan menang. Gadis itu dengan percaya diri berkata pasti menang. Lalu semua peserta mulai bertanding. Kakaknya tampil dan disambut riuh. Lawan kembali mendominasi 5 besar. Terakhir giliran gadis itu. Penonton kembali mengejek. Namun gadis itu bertekad tak boleh mempermalukan keluarga lagi. Saat pertandingan dimulai, aksi gadis itu langsung membuat semua orang terpana.